الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وأكرمنا بسنة خير الأنام ووفقنا لطاعته ومرضاته وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, masyaallah muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini tidak ada ucapan dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekalian. Yang utama adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat Allah memberikan iman dan Islam sehingga kita hadir di tempat yang mulia ini memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk beribadah Jumat. Dengan taufiknya Allah mengingatkan kaki-kaki kita untuk menuju rumah Allah. Kita juga bersyukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Kita juga bersyukur pada Allah karena Allah memberikan kepada kita itu negeri yang aman, damai, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Kita bisa bekerja dengan baik, tidak ada rasa takut ataupun khawatir akan ancaman jiwa kita, dan juga kita bisa melaksanakan ibadah sholat dengan baik dan tenang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga tercurah kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya, dan semoga curahan salawat dan salam juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tentunya kita tidak hanya mengaku cinta kepada Nabi dengan lisan kita, tapi kita berusaha untuk mempelajari syariat yang oleh Nabi, sunnah yang oleh Nabi, dan kita berusaha untuk melaksanakannya. Dan kita berusaha untuk menyebarkan syariat atau sunnah yang oleh Nabi SAW yang penuh dengan kebaikan. Masyaallah muslimin yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang tentunya harus kita ulang-ulang dan kita tegaskan bahwasanya Allah SWT yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Suci tidaklah menciptakan kita
itu dengan sia-sia. Allah tidak menciptakan kita dengan tanpa tujuan. Pasti Allah menciptakan kita, termasuk makhluk yang lainnya, alam semesta ini, dengan tujuan yang mulia, dengan hikmah yang besar yang ada di dalamnya. Apa itu? Yaitu Allah menciptakan kita bil haq walil haq. Allah menciptakan kita dengan kebenaran dan untuk kebenaran. Allah menciptakan kita supaya kita berpegang pada kebenaran dan melaksanakan kebenaran itu. Dan di antara al-haq atau kebenaran yang tertinggi adalah tauhid, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman di surat An-Nahl ayat yang 3, "Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun." Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan hak, dengan kebenaran, menghadiri Allah dari apa yang mereka persekutukan. Hal ini juga sebagaimana perkataan ulul albab di dalam mensucikan Allah, bahwasanya Allah tidak menciptakan makhluknya, tidak menciptakan manusia itu dengan sia-sia, tapi dengan suatu tujuan yang mulia. Allah Ta'ala berfirman mengutip perkataan ulul albab, "Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Ya Rabb, ya Tuhan kami, ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini yaitu dengan kebatilan. Allah tidak menciptakan manusia dengan suatu kebatilan. Maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar. Peliharalah kami, jagalah kami, lindungi kami dari siksa neraka. Kemudian juga Allah menegur pada hari kiamat, Allah menegur orang-orang atau penduduk neraka. Kata Allah, "Afahasibtum annama khalaqnakum hadatsa wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira? Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian yaitu dengan kesia-siaan? Karena orang kafir itu tidak percaya dengan bahwasanya mereka telah mati akan dibangkitkan, bahwasanya manusia nanti akan dibangkitkan, kemudian dihisab amalnya, kemudian dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka ketika di dunia. Tapi tidak percaya. Mereka menyangka bahwasanya setelah mati sudah tidak ada lagi pertanggungjawaban, tidak ada lagi kehidupan. Maka kata Allah, "Wa annakum ilaina la turja'un." Mereka mengira bahwasanya akan dikembalikan kepada Allah. Maka kata Allah, "Ta'ala Allahul Malik, Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul 'arsyil 'azim." Maha tinggi Allah, Maha tinggi Allah, Al-Malikul Haq, Raja yang hak, yang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Rabbul 'arsyil 'azim, Rabbnya, Tuhannya, pemilik arsy yang mulia. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-76 Allah Ta'ala berfirman, "Ayahsabul insanu an yutraka sudah." Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu ditinggalkan begitu saja? Maksudnya manusia itu diciptakan kemudian Allah biarkan begitu saja. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Abbad, yang kalau kita lihat tafsir juga terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun yang lainnya. Maka makna bahwasanya apakah manusia mengira bahwasanya dia ditinggalkan begitu saja? Setelah dia diciptakan Allah biarkan begitu. Tidak demikian. Artinya apa? Bahwasanya manusia itu ketika mereka setelah diciptakan, bahwasanya mereka itu tidak diperintah, tidak dilarang. Jadi artinya Allah membiarkan begitu saja. Ini perkiraan orang-orang kafir. Mereka mengira kalau Allah sudah ciptakan mereka hidup di muka dunia ini, tidak ada syariat, tidak ada syariat perintah, tidak ada larangan dari Allah SWT. Atau juga maknanya adalah bahwasanya kalau mereka mati
nanti mereka pada hari kiamat tidak dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir menyangka mereka tidak dibangkitkan dan mereka nanti tidak akan dihisab. Ini perkataan orang kafir. Maka kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada rukun iman yang 6, maka kita meyakini bahwasanya manusia setelah mati itu akan dibangkitkan dan dia akan dihisab dengan amal-amal yang kita perbuat dan Allah akan membalas semua amal tersebut sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Tidaklah Allah menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, supaya kita taat kepada Allah, supaya kita menjauhi kekufuran dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada satu pertanyaan. Lalu apa kewajiban kita terhadap perintah-perintah Allah? Karena Allah mengutus seorang Rasul, membawa wahyu Allah, membawa syariat untuk disampaikan kepada manusia. Apa yang disampaikan? Maka di antara yang disampaikan oleh Nabi kita itu tentang perintah-perintah Allah. Nabi juga memberikan perintah dan juga di sana ada larangan-larangan. Ada larangan Allah dan ada larangan Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan apa kewajiban kita terhadap perintah Allah, apa kewajiban kita terhadap syariat Allah. Yang pertama adalah mempelajari apa itu perintah Allah. Kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk mempelajari apa syariat Allah. Karena di dalam syariat Allah itu ada perintah-perintah. Jangan-jangan kita malah mengerjakan apa yang tidak diperintahkan Allah. Jangan-jangan kita malah mengerjakan apa yang sesungguhnya dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka kewajiban seorang muslim adalah mempelajari apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak ayat ataupun hadis yang mendorong kita untuk kita mempelajarinya. Di antaranya adalah sebagaimana hadis sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menyusuri suatu jalan dalam rangka mempelajari agama Islam ini, maka apa kata Nabi? Sahalallahu lahu bihi. Allah akan memudahkan bagi orang tersebut dengan ilmu agama tersebut tariqan ila jannah. Kemudahan itu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mencintai syariat Allah, mencintai seluruh perintah Allah. Orang beriman kepada apa? Cinta kepada Allah Ta'ala. Maka konsekuensi orang yang cinta kepada Allah mencintai kepada seluruh perintah Allah. Dan juga termasuk konsekuensi daripada mencintai perintah Allah adalah mencintai orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah iman. Mencintai perintah-perintah Allah, mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita itu adalah kita bertekad bahwa kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena Nabi diutus menjelaskan wahyu Allah, menjelaskan syariat Allah, bukan hanya sekedar untuk kita ketahui. Kita mempelajari agama bukan hanya sekedar untuk kita ketahui sebagai ilmu saja, tetapi kita punya kewajiban untuk melaksanakan. Maka yang ketiga ini adalah kewajiban kita bertekad kuat untuk melaksanakannya. Dan kemudian yang keempat yaitu melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah sebagaimana sifat-sifat ahli surga, sifat-sifat orang yang beruntung, atau sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu akhir, maka sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang pertama adalah beriman, wa 'amilus shalihati, kemudian dia beramal saleh. Iman diperoleh dengan cara mempelajari agama kita, mempelajari Al-Quran dan Sunnah bagaimana kita beriman. Kemudian tidak hanya sampai kita tahu tentang agama kita, tetapi kewajiban kita berikut adalah mengamalkannya. Kemudian
Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kewajiban kita itu adalah memperhatikan syarat ibadah. Memperhatikan syarat ibadah kita. Kita ingin bahwasanya ibadah kita diterima. Bahkan Nabi mengajarkan setiap hari supaya kita meminta. Apa yang kita minta? 3 yang kita minta setiap hari. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Makna ilmu yang bermanfaat adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita mempelajari Al-Quran itu menjadi kemanfaatan bagi dunia dan akhirat kita. Kita mempelajari Sunnah Nabi itu menjadi kemanfaatan bagi dunia dan akhirat kita. Rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, yang halal. Kemudian wa amalan mutaqabbalan, yaitu kita kepada Allah amal yang diterima. Maka apa syarat amal yang diterima? Yang pertama itu adalah ikhlas. Di dalam ibadah-ibadah kita, maka ikhlas adalah merupakan syarat diterima amal kita. Kemudian yang kedua, hendaknya amal kita yaitu al-mutaba'ah. Amal kita mengikuti Rasulullah SAW, karena Nabi diutus adalah sebagai uswatun hasanah. Maka sebaik-baik ibadah itu adalah ibadahnya Rasulullah SAW. Maka ketika kita ingin ibadah kita baik, ketika kita ingin ibadah kita diterima, maka contohnya adalah Rasulullah SAW. Kemudian kewajiban kita yang keenam, masyarakat muslimin yang Allah Taala, itu berhati-hatilah terhadap perkara-perkara yang bisa menggugurkan, membatalkan ibadah kita. Apa itu? Di antaranya adalah riya. Nabi SAW pernah berkata di hadapan para sahabat, yaitu sesuatu yang paling aku takutkan kepada akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan terjadi pada kalian itu apa? Asyirkul asghar. Beliau mengatakan asyirkul asghar, syirik kecil. Kemudian ketika beliau ditanya apa yang maksudnya syirik kecil, maka beliau mengatakan riya. Riya artinya bahwasanya ibadah seseorang itu ingin dilihat orang lain. Berarti ada keinginan dunia di dalam ibadahnya. Maka hati-hati terhadap riya itu. Karena dia salah satu penghapus dari amal kita. Kemudian di antara penghapus amal adalah sum'ah. Itu ingin diperdengarkan. Saya telah melakukan ini, saya telah menyumbang banyak dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah yang diperdengarkan, dan berhati-hati terhadap yang demikian. Ini bisa merusak dari keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, masyaallah muslimin yang Allah Taala, kewajiban kita terhadap perintah Allah itu adalah memohon pada Allah, itu sabar, minta keteguhan, minta istiqamah. Oleh karena itu Nabi mengajarkan pada kita, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan saya di dalam agamamu. Allah Taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 8 sebagai doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita berdoa supaya kita jangan tergelincir berkesalahan, dan kita minta di atas petunjuk Allah, istiqomah di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Mari pada kesempatan khutbah yang kedua ini topik berwasiat pada diri sendiri dan juga pada jemaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Taala.
dengan sebenar-benarnya. Kita berusaha untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian kita menjauhi larangan-larangannya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 7 kewajiban kita terhadap perintah Allah, yaitu yang pertama, kewajiban kita untuk mempelajarinya, mempelajari syariat perintah Allah. Kemudian kita mencintai perintah-perintah Allah. Kemudian kita bertekad untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Kemudian berikutnya kita mengamalkan perintah-perintah Allah tersebut. Kemudian juga kita perhatikan keikhlasan kita di dalam beramal. Kita perhatikan juga apakah praktek-praktek ibadah kita sudah sesuai dengan syariat atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, hendaknya kita berhati-hati terhadap perkara-perkara yang bisa menghapuskan, menggugurkan pahala atau merusak niat-niat kita kepada Allah Taala dalam beribadah. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, jadi kita kepada Allah, istiqomah, perkokohan, sahabat di dalam ketaatan pada Allah hingga kemudian kita dalam husnul khatimah. Masyaallah muslimin yang berkat Allah SWT. Kemudian juga pada kesempatan khutbah yang kedua ini, khatib juga mengajak para kaum muslimin, tentunya di akhir-akhir ini kita mendengar berita-berita bagaimana agresi militer dari negara Zionis Yahudi yang telah membabi buta, dan tentunya yang berdampak adalah kaum muslimin, saudara-saudara kita. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim diikat dengan tali iman dan Islam, maka tentunya sebagaimana sabda Nabi Sallam dan hadis yang sahih Abu Hurairah Muslim, kata Nabi Sallam, "Mathal mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza istaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Bahwasanya perumpamaan orang-orang beriman itu di dalam kasih mengasihi, di dalam cinta mencintai, di dalam sayang menyayangi, itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuhnya yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan tidak bisa tidur dan lemah. Dan juga sebagaimana dalam sabdanya yang lain dan Al-Bukhari dan Muslim juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu." Seorang mukmin dengan mukmin yang seperti bangunan yang apa? Yang saling menguatkan. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini, Fatih mengajak kami sendiri dan juga pada jamaah sekalian, marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina khususnya, dan juga secara umum kaum muslimin. Kemudian juga tentunya membantu dengan harta kita, membantu dengan kedudukan kita, membantu dengan berbagai donasi yang bisa bermanfaat untuk umat Islam. Mari kita kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حرر الأقصى والفلسطين من اليهود الخبثاء الغاصبين المهتدين الملعونين. اللهم اجعل لهم سنين كسنين يوسف عليه السلام. اللهم دمرهم تدميرا ومزق صفوفهم تمزيقا وبدد شملهم تبديدا.
اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم قو إيمانهم وعزائمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وفك أسراهم واشف مرضاهم آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقيموا الصلاة.